sore pemirsa, informasi petang kembali hadir bersama saya Muhammad Rohman Nur Hakim dengan informasi menarik dan bermanfaat. Baiklah pemirsa, di sini saya akan bahas mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan di dunia. Pertama, kondisi jurnalisme di Indonesia. Jurnalisme merupakan bagian penting dalam dinamika sosial, politik, dan budaya sebuah negara. Di Indonesia, perkembangan jurnalisme telah melewati berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Perkembangan jurnalisme di Indonesia telah mencerminkan sejarah, perubahan politik, dan kemajuan teknologi. Dari masa kolonial hingga masa kini, jurnalisme di Indonesia telah menjadi alat penting untuk menginformasikan, mengkritik, dan memperjuangkan perubahan dalam masyarakat. Jadi itu adalah kondisi jurnalisme di Indonesia yang dari masa kolonial hingga saat ini. Kemudian kondisi jurnalisme pada masa pemerintahan Belanda, yaitu di tahun 1933 sampai 1942. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai abad ke-18, tepatnya pada tahun 1744 ketika Batavia's Novels diterbitkan oleh penjajah Belanda, kemudian disusul dengan Batavia's Advertentieble yang pada tahun 1827, serta surat kabar pertama dalam bahasa Jawa bernama Bromortani di tahun 1855. Surat-surat kabar tersebut bertujuan untuk membela kepentingan kaum kolonial Belanda, sehingga apabila ada surat kabar atau majalah yang bersifat mengkritik pemerintah akan ditindak tegas oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi itu adalah kondisi jurnalisme pada masa pemerintahan Belanda. Kemudian kondisi jurnalisme pasca kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1947. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah pemberian dari pemerintah jajahan, melainkan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Untuk mengisi kemerdekaan rakyat Indonesia harus menyusun kekuatan, karena meskipun Indonesia telah dinyatakan merdeka, musuh terus menyerang untuk mempertahankan status jajahannya. Salah satu cara rakyat Indonesia mengisi kemerdekaan adalah dengan menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya tidak mudah bagi rakyat Indonesia untuk menyebarkan proklamasi kemerdekaan karena banyaknya wartawan yang berada di bawah ancaman prajurit Jepang pada waktu itu. Namun, semuanya tidak merasa gentar. Kekalahan Jepang atas sekutu membuat posisi Jepang terjepit di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. Kemunculan surat kabar baru pada masa itulah pers nasional menunjukkan jati dirinya sebagai pers perjuangan. Jadi itu adalah sedikit pembahasan mengenai kondisi jurnalisme pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di sini saya akan bahas mengenai kondisi jurnalisme masa Orde Baru. Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto adalah salah satu periode paling menentukan dalam sejarah modern Indonesia. Selama masa ini, tidak hanya terjadi peributan politik yang signifikan, tetapi juga terjadi kendala yang ketat terhadap kebebasan pers dan praktik jurnalisme di negara ini. Jadi itu pembahasan mengenai jurnalisme di masa Orde Baru, yaitu di zaman Pak Soeharto. Kemudian yang kedua ada kondisi jurnalisme masa Orde Reformasi. Reformasi yang dimulai setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 adalah salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan Indonesia menuju masyarakat demokratis yang lebih terbuka. Selama periode ini,
Tidak hanya dunia politik yang berubah, tetapi juga dunia jurnalisme mengalami transformasi yang signifikan. Lalu yang ketiga adalah kondisi jurnalisme pada masa era digital. Kondisi jurnalisme pada masa ini berbeda secara signifikan dari era sebelumnya, terutama berkat kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan akses, produksi, dan distribusi berita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi itu adalah pembahasan-pembahasan yang pertama mengenai kondisi jurnalisme masa Orde Baru, kemudian yang kedua kondisi jurnalisme masa Orde Reformasi, dan yang terakhir kondisi jurnalisme pada masa era digital. Kemudian di pembahasan terakhir kali ini saya akan bahas mengenai kondisi jurnalisme di dunia. Kondisi jurnalisme di dunia saat ini menghadapi tantangan besar seiring dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan landscape media. Kebebasan pers, keberlanjutan bisnis media, serta isu desinformasi dan hoaks adalah beberapa isu kunci yang memerlukan perhatian serius. Namun, teknologi juga memberikan peluang untuk jurnalisme yang lebih kuat dan responsif. Jurnalisme adalah profesi yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi, memeriksa kekuasaan, dan membentuk opini publik di seluruh dunia khususnya. Jurnalisme memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk masyarakat dan membantu menjaga demokrasi dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Dunia jurnalisme telah mengalami perubahan mendalam. Transformasi ini bukan hanya mencakup cara berita disampaikan, tetapi juga memengaruhi hampir setiap aspek praktik jurnalisme. Jadi jurnalisme dunia kondisinya itu sungguh luar biasa. Jadi itu adalah pembahasan mengenai kondisi jurnalisme dunia. Baiklah pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Rahman Nur Hakim undur diri dan sampai jumpa.